semakin mulia seseorang itu semakin berat ujian hidupnya. Semakin tinggi derajat orang itu semakin berat juga cobaan dalam hidupnya. Iya. Kalau ada yang mengatakan bahwa Sayyidah Maryam ya berat itu hidupnya, lebih mulia dari semuanya. Berat sekali Sayyidah Maryam itu. Ya, ibunya itu sudah nazar, ya Allah, kalau saya punya anak, saya akan wakafkan ini untuk di tempat kuilnya Nabi Sulaiman ini. Dan taunya yang keluar perempuan, Maryam. Gimana? Betul sudah nazar. Ya sudah, tetap ditaruh di bawah pengawasan pamannya Nabi Zakaria. Orang-orang pada waktu itu orang yang megang tempat peribadatan atau kuilnya Nabi Sulaiman ini, perempuan tidak boleh masuk, nggak boleh. Akhirnya dibikinkan tempat di luar. Nah, Sayyidah Maryam di sana. Sayyidah Maryam. Namanya juga perempuan sendirian, diintimidasi sama bapak-bapak ini yang ada di dalam ini. Apalagi terus namanya masyhur, wanita yang suci, wanita yang suci. Banyak orang banyak orang yang meminta keberkahannya. Tidak lagi meminta lagi ke kuil ke para pembesar-pembesarnya ini, kayak pendeta-pendetanya itu. Enggak. Mintakan sama Sayyidah Maryam. Ya, akhirnya terjadilah di situ gesekan-gesekan. Ya, jatah makannya Sayyidah Maryam disedekahkan. Diambil sama orang-orang untuk apa? Untuk kesembuhan. Berapa banyak orang yang sakit, yang apa itu? Ya, mengambil jatah makannya. Akhirnya nggak makan, Sayyidah Maryam nggak makan, dikasihkan, disedekahkan. Sering jatuh kadang lemes, ya, nggak makan. Ada wanita-wanita dari jauh ada yang datang di samping kuil Nabi Sulaiman ya, cuman mau lihat Sayyidah Maryam lewat, masih kecil lewat, itu, Masya Allah ini wanita yang suci, wanita yang mulia. Wah, keberkahannya luar biasa. Nah, ini para pendeta-pendeta dalam artian yang mengikuti zamannya Nabi Sulaiman waktu itu ya. Nabi Zakaria pun juga nggak dianggap waktu itu. Sebagian menganggap Nabi, sebagian enggak. Ya, di zaman Nabi Zakaria. Sudah dengan dahsyatnya seperti itu ya. Orang itu semuanya kepingin dekat dengan Sayyidah Maryam, disentuh tangannya jadi berkah. Tiba-tiba Sayyidah Maryam pergi ke tempat pemandian, tempat kamar mandi begitu. Ketika masuk mau ganti, taunya ada laki-laki di sana. Kaget, hati-hati. Ya, saya berlindung kepada Allah SWT atas kejahatanmu. Mau apa kamu? Saya ini adalah malaikat. Ya, menjelma seperti laki-laki ini. Saya tidak ada hasad apapun sama perempuan ini. Tapi saya datang ke sini memberitahu bahwa di perutmu itu ada bayi. Kaget ya, bagaimana ya? Ya nggak pernah, jangankan ya pernah hubungan sama laki-laki itu ya deket sama laki-laki, sentuh laki-laki nggak pernah. Terus bingung, mau pulang itu bingung. Pulang, orang-orang itu melihat ini Maryam ini kok jalan kok seperti jalannya orang-orang hamil gitu ya, dilihati. Sampai akhirnya ketika datang waktu lahirannya, maka beliau itu mengasingkan ya, menjauh ya, sampai ya lahiran sendiri, senden di bawah pohon kurma ya, terus habis itu lahiran. Wallahu a'lam bagaimana lahirannya itu Nabi Isa itu ya, lemas akhirnya pohon kurma dalam keadaan haus, dalam keadaan lapar. Dalam firman Allah SWT itu dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa Sayyidah Maryam mengatakan apa? Andai saja aku ini mati, andai saja aku ini mati. Loh, kenapa Sayyidah Maryam bilang seperti itu? Terkadang itu ada orang itu dalam titik terendah sekali, sudah di bawah, sudah nggak kuat, dia kadang-kadang ngomong, aku mati ya wis. Itu bukan hanya kalian saja ibu-ibu yang ngomong gitu, aku mati ya wis. Itu Siti Maryam juga pernah bilang seperti itu, karena nggak kuatnya sudah. Gimana? Aku ini sampai nggawa bayi gitu, kok di bapaknya nggak ono, ini gimana? Andai saja aku mati waktu lahiran itu. Sudah dibawa, akhirnya Allah SWT mengatakan apa? Kamu ketrokkan itu pohon kurma, nanti akan jatuh itu apa? Pohon-pohon nanti akan jatuh itu buah-buah kurma.
Bayangkan ya, perempuan habis lahiran, kekuatannya apa? Disuruh goyangkan pohon kurma. Pernah tahu pohon kurma itu kayak pohon kelapa begitu. Ya opo, katanya rontok ya opo. Tidak masuk akal. Tapi Allah kok suruh begitu? Emang Allah nggak bisa langsung jatuhkan sendiri? Bisa, tetapi Allah ngajari bahwa semua itu butuh proses. Laksanakan prosesnya walaupun mustahil, nanti Allah yang bantu.